Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Fitri Aulia Rahman dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Fungsi jurnal umum ada 4. Yang pertama, pencatatan. Yang kedua, historis. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, instruktif. Dan yang terakhir, informatif. Langkah jurnal umum. Pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Yang ketiga, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi. Pengertian neraca saldo. Saldo, setelah semua transaksi dicatat pada akun, kita perlu menguji apakah jumlah setiap akun sudah dicatat dengan benar. Hal ini penting karena kesalahan yang terjadi dalam pencatatan harus diperbaiki lebih dahulu sebelum melangkah ke proses berikutnya. Untuk melakukannya, kita memerlukan media yang disebut neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan. Jika buku besar yang digunakan berbentuk skontro, saldo akun-akun dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Jika jumlah sisi debit lebih besar daripada jumlah sisi kredit, selisih tersebut dicatat di sisi debit pada neraca saldo. Sebaiknya, jika jumlah sisi kredit lebih besar dibandingkan jumlah sisi debit, selisihnya dicatat di sisi kredit. Di lain pihak, jika buku besar yang digunakan berbentuk stafel, cukup saldo akhirnya saja yang dikutip. Bentuk neraca saldo. Kolom kode akun diisi dengan nomor akun yang kita kutip angkan. Kolom nama akun diisi dengan nama akun yang kita kutip angkan. Kolom ini diisi sesuai dengan urutan kode akunnya. Kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun debit. Kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun kredit. Prosedur pengisian neraca saldo adalah sebagai berikut. Jika buku besar yang digunakan berbentuk dua kolom atau skontro, kita perlu menghitung jumlah nilai pada lajur debit dan lajur kredit terlebih dahulu. Selisih antara nilai debit dan kredit kemudian dipindahkan ke neraca saldo. Dari proses tersebut terlihat bahwa penggunaan akun berbentuk skontro kurang praktis. Jika buku besar yang digunakan berbentuk 3 kolom atau saldo rangkap, cukup nilai saldo akhirnya yang dipindahkan ke neraca saldo. Transaksi keuangan. Jenis transaksi, jika dilihat dari akibatnya, transaksi dibagi atas dua bagian, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal, contoh keputusan penetapan jumlah penyusutan aktiva, penetapan banyak perlengkapan yang digunakan selama periode tertentu. Transaksi eksternal, contoh transaksi eksternal adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan, pemberian jasa. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Fungsi jurnal penyesuaian untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Berikut adalah akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang menggambarkan kondisi keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai bahan evaluasi bisnis. Dengan adanya laporan keuangan, pihak manajemen dapat menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerja bisnis. Bisa juga bahan perencanaan untuk kegiatan operasional perusahaan selanjutnya. Misalnya, perusahaan mengalami keuntungan pada periode kemarin karena hasil penjualan produk baru yang viral dan disukai banyak konsumen. Selanjutnya, perusahaan dapat merencanakan untuk meningkatkan kuantitas produksi atau memperluas pasar. Tujuan laporan keuangan untuk menjajikan kondisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jenis-jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan cash flow, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.